Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan yaitu tentang pemeriksaan fisik dan vital sign. Mohon maaf dok, mikrofonnya Ada gangguan ya? iya dok, suaranya jadi tidak jelas. Ya, mohon maaf, mungkin ada gangguan sedikit. Sudah ini ya kayaknya. Ya, saya lanjutkan. Sudah dok. Hari ini yaitu tentang pemeriksaan fisik dan vital sign. Kalau kemarin kita sudah pelajari yaitu tentang pemeriksaan subjektif, hari ini kita lanjut ke pemeriksaan yang objektif. Yang pertama yaitu tentang pemeriksaan fisik dan vital sign. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan umum, maka kita harus tahu dulu keadaan umum dari pasien. Jadi kita lihat dengan infeksi, kemudian nanti dilakukan pengukuran. Di sini yang termasuk dalam keadaan umum itu bisa bentuk tubuh pasien dalam konteks yaitu tinggi badan, kemudian berat badan, dan bisa kita ukur juga yaitu IMT atau indeks massa tubuh. Jadi pada saat awal pasien datang, maka kita bisa mengukur tinggi badannya, kemudian berat badannya. Jadi dalam mengukur tinggi badan dan berat badan, jangan lupa alas kaki. Kadang ada pasien itu yang pakai alas kaki atau sepatu yang mungkin berhak tinggi dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi dalam mengukur tinggi badan, mempengaruhi berat badan. Jadi tas bawaan dan lain sebagainya itu harus dilepaskan. Begitu juga dalam mengukur berat badan, tidak boleh bersandar atau berpegangan dengan sesuatu yang di sebelahnya, karena akan mempengaruhi hasil dari pengukuran berat badan atau tinggi badan. Nah, ada banyak faktor sebenarnya yang turut menentukan perawatan dari tubuh pasien itu. Jadi semacam kayak status sosial ekonomi, kemudian gizi, struktur genetik, derajat kebugaran, status emosional, jenis kelamin, lokasi geografik, dan kelompok usia. Ini semua bisa mempengaruhi dari tinggi badan ataupun berat badan. Jadi faktor-faktor ini faktor yang pengaruh terhadap tinggi badan dan berat badan. Jadi faktor luar yang berpengaruh. Nah, kemudian menghitung indeks massa tubuh. Jadi selain tinggi badan, kemudian berat badan, kita perlu juga yaitu untuk mengukur indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh di sini kita untuk memperkirakan yaitu istilahnya kandungan lemaknya. Jadi diperoleh dari bisa menggabungkan yaitu antara pengukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, cara untuk mengukur indeks massa tubuh ini banyak cara. Ada yang
dengan nomogram. Nanti di slide berikutnya ada gambarnya. Jadi nomogram di sini kurang lebihnya yaitu misalkan yang sebelah kiri itu untuk mengukur tinggi badannya berapa, kemudian yang sebelah kanan berat badan, kemudian disilangkan. Di tengah-tengahnya adalah indeks massa tubuh. Jadi sehingga bisa ketemu indeks massa tubuhnya sekian dan lain sebagainya. Itu kalau kita pakai normogram. Jadi menghitung indeks massa tubuhnya dengan pakai tabel atau gram, gambaran gram di sana. Kemudian dari lingkar perut kita juga bisa kurang lebihnya mengukur istilahnya indeks massa tubuhnya. Jadi lingkar perut pasien, jadi pasien berdiri, kemudian perutnya diukur, bisa pakai pengukur ini ya, kayak meteran itu, pengukur lengan atau pengukur perut dan sebagainya bisa kita gunakan, yaitu diukur di atas tulang panggulnya. Jadi di perut atau pinggang, di atas tulang panggulnya kita ukur lingkar perutnya. Kalau yang di negara di Amerika yaitu pakai inci satuannya. Kalau di Indonesia biasanya pakai sentimeter. Jadi kalau pada orang Indonesia untuk yang wanita itu tidak boleh atau lebih dari 80 cm. Kalau yang laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm. Artinya kalau lebih berarti sudah terjadi lingkar perutnya mengalami pembesaran. Nah, ini yang tadi saya sebutkan yaitu metode-metode untuk menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Mungkin kurang jelas sedikit ya, soalnya ngopi ini. Jadi yang pertama itu kita bisa pakai namanya peta atau nomogram tadi ya. Kalau peta itu kayak tabel nanti ya. Jadi peta indeks massa tubuh, nanti ada tabelnya. Jadi kemudian di sebelah kiri misalkan tinggi badan, kemudian berat badannya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi pakai tabel. Jadi setelah tinggi badannya ketemu, kemudian berat badannya ketemu, kemudian dilihat di dalam tabel. Kira-kira indeks massa tubuhnya dalam tabel berapa. Normogram sama, hampir sama, cuma modelnya yang berbeda. Jadi hanya pakai normogram. Sedangkan yang ketiga yaitu dengan cara menghitung. Jadi antara berat badan, kemudian dibagi dengan tinggi badan. Berat badan kali 100 tinggi badan. Atau pakai yang biasa kita pakai biasanya berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat atau 2 kali. Itu yang biasa kita ini. Nah, ini yang disebut dengan tabel tadi. Jadi di sebelah sini ini ada grafiknya, di sini adalah tinggi badan. Mohon maaf kursornya tidak jelas ini ya. Di sini adalah tinggi badan. Jadi tinggi badannya berapa? Kemudian yang tengah-tengah di sini adalah berat badannya. Jadi kalau misalkan ketemu tinggi badannya misalkan di antara sini, ini misalkan berapa ini ya? 80 dan lain sebagainya. Kemudian berat badannya berapa? Nah, yang atas sendiri ini adalah indikator dari indeks massa tubuh. Jadi di sini yang di akhir di sini ini menandakan bahwa indeks massa tubuh yang sudah mengalami suatu overweight atau kelebihan. Standarnya adalah 25. Jadi apabila dia kurang dari 25 berarti dia ideal. Dari 18 sampai 25 itu adalah ideal dari indeks massa tubuh atau berat badan. Kemudian kalau lebih dari 25 maka dia dikatakan sudah overweight.
overweight, kelebihan berat badan. Kemudian 25, 26, 27 sampai 30 ini masih overweight. Baru setelah lebih dari 30, misalkan di sini ini 31, 32, 33, 34, ini sudah masuk ke arah namanya obesitas, kegemukan. Jadi yang awal adalah overweight, berat badan berlebih, kemudian kalau lebih dari 30 dari IMT-nya dia masuk dalam obesitas, obes misalnya, jadi kelebihan. Ini kalau kita pakai tabel ini. Nah, berikutnya adalah ini yang saya sebutkan tadi, yaitu dari gambar normogram. Jadi dari gambar normogram ini akan kita lihat. Nah, misalkan di sini berat badannya, titik gram yang di sini atau istilahnya gambaran yang sebelah kiri di sini, ini adalah tabel berat badannya berapa. Kemudian yang sebelah sini adalah tinggi badannya, di antara berat badan dan tinggi badan. Misalkan ketemu berapa berat badannya, ketemu di sini, kemudian tinggi badannya di sini. Nah, kita tarik garis baik dari berat badan ataupun tinggi badan. Otomatis kalau kita hubungkan garis antara tinggi badan dan berat badan, maka dia akan ketemu di gram atau normogram. Gambaran yang tengah-tengah di sini adalah menandakan IMT atau indeks massa tubuhnya. Jadi kalau kita tarik garis dari tinggi badan dan berat badannya, maka akan ketemu indeks massa tubuhnya dengan pakai normogram. Kalau untuk kriterianya sama, jadi 25, 18 sampai 25 itu adalah ideal, apabila pengukuran dari IMT, jadi idealnya. Sedangkan kalau 25 sampai 30 itu adalah overweight dan selebihnya adalah obesitas. Kriterianya sama untuk IMT-nya. Cuma caranya di sini yang ada perbedaan sedikit. Kemudian yang ketiga tadi adalah cara dengan menghitung. Jadi bisa kita hitung berat badannya berapa, kemudian dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Berat badan dalam kilo, kemudian tinggi badan dalam meter, satuannya di situ. Nah, selanjutnya adalah persiapan-persiapan yang harus kita siapkan apabila kita melakukan pemeriksaan fisik. Jadi sebelum memulai pemeriksaan fisik, maka kita harus berpikir mengenai pendekatan kepada pasien, kemudian sikap profesional kita, terus bagaimana membuat pasien itu merasa nyaman dan rileks. Kenapa kita harus seperti itu, berbeda dengan yang pemeriksaan subjektif kemarin. Karena kalau pemeriksaan subjektif, istilahnya tanpa kita lakukan kontak langsung, jadi tanpa bersentuhan, ada jarak, kita sudah bisa melakukan pemeriksaan subjektif atau anamnesis atau wawancara. Tapi kalau untuk pemeriksaan fisik ini, mau nggak mau, ibaratnya kita akan bersentuhan atau kontak dengan pasiennya, kontak langsung dengan pasiennya. Untuk itu harus kita persiapkan. Jadi mulai dari pikiran kita kepada pasien, kemudian sikap profesional yang harus kita tunjukkan. Jadi karena di kesehatan atau klinisi, baik itu fisioterapis, dokter, klinisi yang lain, dalam melakukan pemeriksaan fisik ataupun ini kontak langsung dengan pasien, itu merupakan suatu perbedaan yang mendasar dengan hubungan dengan yang lain. Jadi karena di situ pasien tuh seakan-akan mempercayakan penuh kepada klinisi atau kepada dokter atau fisioterapis akan sikap yang mereka lakukan. Nah, untuk itu kita harus menjaga sikap profesional kita. Jangan sampai pasien nanti merasa tidak nyaman atau kurang rileks istilahnya. Jadi karena mau diperiksa, maka pasiennya merasa malu, merasa segan dan sebagainya. Nah, ini yang akan mempengaruhi pemeriksaan fisik kita.
Jadi kalau misalkan pasien merasa tidak nyaman, tidak rileks, ya mau nggak mau ya harus kita buat supaya nyaman. Jadi pasiennya supaya enak, supaya nyaman, terus kita sendiri juga nyaman dalam nanti melakukan pemeriksaan fisik. Selain itu pencahayaan. Di pencahayaan di ruangan juga harus mendukung. Jangan sampai ruangannya agak terlalu gelap atau suram dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa mempengaruhi dari hasil pemeriksaan kita. Begitu juga istilahnya cara pencahayaan. Jadi cahaya itu bisa diarahkan tegak lurus ke permukaan tubuh atau misalkan bagian yang mau kita lihat, kita periksa, bisa kita arahkan agak condong, istilahnya seperti itu, atau bahasanya adalah tangan sial, jadi agak miring. Kapan kita arahkan tegak lurus dan kapan kita arahkan miring, ada kemiringan atau tangan sial. Ada beberapa hal yang misalkan kita mau melihat permukaan itu, misalkan berdenyut atau istilahnya ada tonjolan dan lain sebagainya. Justru kalau cahaya itu kita arahkan tegak lurus, kadang tidak akan nampak benjolan itu. Akan nampak kalau kita arahkan agak condong. Jadi misalkan permukaan telapak tangan atau permukaan punggung tangan, kalau kita arahkan cahaya itu agak nyondong, maka akan kelihatan. Misalkan ada benjolan, ada bintik, kemudian ada makula, papula, dan lain sebagainya, itu akan lebih kelihatan. Kemudian persiapan yang lain yaitu tentang pendekatan kita kepada pasien. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan kita kepada pasien adalah ketika kita memeriksa pasien pertama kali, maka biasanya mungkin perasaan gelisah atau perasaan-perasaan takut dan lain sebagainya, itu ada suatu hal yang mungkin tidak bisa dihindari. Jadi mau memeriksa atau mau mendekati pasien itu kadang gelisah atau misalnya takut dan lain sebagainya, itu pasti terjadi pada saat yang pertama kali. Nah, tapi perasaan ini biasanya nanti akan hilang dengan sendirinya apabila kita akan semakin sering mengunjungi pasien, kemudian tanya-tanya dan lain sebagainya, kemudian sambil melakukan pemeriksaan fisik dan sebagainya, maka perasaan yang tadi gelisah itu lama-kelamaan bisa akan hilang seiring dengan bertambahnya pengalaman. Perlu juga yang harus kita tunjukkan dalam penanganan pasien yaitu sikap yang terus terang. Jadi kalau kita mau melakukan pemeriksaan fisik, kemudian mau melakukan tindakan dan sebagainya, maka kita harus berterus terang. Jadi terus terang, misalkan kalau kita mahasiswa ya kita bilangkan saja kalau kita mahasiswa, kita mau melakukan tindakan ini dan itu, ya, seperti itu. Sehingga pasiennya akan tahu, sehingga dia akan istilahnya bisa memahami apa yang akan kita lakukan. Yang tidak kalah penting, kita harus bersikap tenang dan kompeten. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, jangan terburu-buru dan lain sebagainya. Kompeten di sini artinya sebelum kita melakukan tindakan pemeriksaan fisik khususnya atau tindakan terapi dan lain sebagainya, maka kita sudah harus tahu dulu. Misalkan mau melakukan tensi, kita tidak tahu tensinya, alatnya tidak tahu, kemudian caranya tidak tahu, nah artinya berarti kita belum kompeten. Jadi seyogianya harus kita pelajari dulu caranya, cara membacanya dan sebagainya. Artinya sampai betul-betul kita memahami kalau kita mau melakukan misalkan mengukur tekanan darah dan lain sebagainya atau mengukur yang lain.
Jadi artinya sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita harus tahu lebih dulu. Karena kalau nanti kita enggak, pasiennya tanya, kita bisa bingung nanti. Akhirnya jadi tidak tenang. Kemudian tidak jarang juga, kadang pada awal kita pemeriksaan, di awal mau periksa kita sudah urut, misalnya mencatat nanti mau periksa ini tensinya, kemudian nadinya, RR-nya dan lain sebagainya. Ternyata pas di depan pasien, tidak jarang juga kadang ada pemeriksaan yang terlewat. Oh iya, tadi lupa. Nah, caranya seperti itu. Tapi kalau misalnya terlewat, tetap tenang saja, santai aja. Itu nanti bisa kita lakukan, misalkan setelah pemeriksaan yang kita lakukan itu sudah selesai semua, baru kita bisa kembali ke awal. Jadi yang terlewatkan itu bisa kita ulangi ke awal. Nah, yang juga perlu kita perhatikan untuk pemula, istilahnya ini, jangan menafsirkan hasil pemeriksaan kita kepada pasien. Artinya jangan mengomongkan atau memberi penilaian gambaran. Karena setiap pemeriksaan itu bisa berbeda-beda tergantung waktunya. Jadi seorang klinisi misalkan memeriksa jam sekian, bisa jadi kita mahasiswa misalkan memeriksa hari yang berbeda atau jam yang berbeda, hasilnya sedikit berbeda. Bisa jadi itu bisa terjadi karena secara anatominya atau secara ininya dia jadi perubahan, bisa jadi. Atau bisa juga kalau memang itu kita yang salah, bisa terjadi malah perbedaannya sangat mencolok. Bisa jadi istilahnya rendah, bisa jadi tinggi. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah jangan menafsirkan hasilnya kepada pasien. Kadang kalau kita periksa, biasanya pasien tanya, hasilnya berapa? Gini. Artinya apa? Nah, ini yang harus kita hati-hati nanti. Jadi seperti itu, jangan sampai menafsirkan hasil yang kita dapatkan kepada pasien. Takutnya kita menafsirkan hasilnya ini, kemudian ternyata salah persepsi dengan yang ini klinisi atau para dokternya. Jadi kita jangan menafsirkan hasilnya, kita mengasih interpretasi hasilnya. Kemudian yang perlu kita siapkan lagi yaitu tentang lingkungan atau lingkup pemeriksaan. Lingkup. Jadi pada pasien yang baru itu biasanya sih untuk pemeriksaan yang lengkap atau komprehensif. Jadi walaupun dia tidak ada keluhan di kakinya, misalkan dia pengen misalkan diperiksa kakinya, tidak ada keluhan di tangannya, pengen diperiksa tangannya, tidak ada keluhan jantungnya, misalkan pengen diperiksa jantungnya. Kadang pasien-pasien yang baru biasanya menuntut pengen diperiksa semuanya. Nah, tapi ada untungnya juga pemeriksaan yang komprehensif. Pemeriksaan komprehensif atau menyeluruh ini itu berguna untuk keperluan screening, dalam arti men-screening apakah ada kelainan-kelainan lain dan lain sebagainya. Bisa juga untuk mencegah, misalkan itu ada penyakit yang bisa mempengaruhinya. Nah, selain pemeriksaan yang komprehensif, ini ada pemeriksaan yang terbatas atau terfokus. Artinya misalkan ada keluhan perut dan lain sebagainya, maka kita lebih fokus ke perutnya. Kita periksa perutnya, bising ususnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan pemeriksaan yang terbatas atau terfokus. Tapi kalau yang mengenai tanda-tanda vital itu mau nggak mau ya harus diperiksa. Tapi karena namanya adalah tanda-tanda vital atau vital sign. Atau biasanya pemeriksaan yang terbatas ini kadang dilakukan pada pasien-pasien yang sudah pernah kita kenal atau sudah pernah berkunjung. Jadi karena sudah pernah berkunjung, berarti kita masih ingat biasanya, oh dulu diperiksa ini tidak ada apa-apa dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Atau sudah kita kenal, sudah tahu ini penyakitnya ini dan lain sebagainya.
Kemudian keluhan atau gejala pasien, usia, riwayat medisnya ini membantu juga untuk menentukan cakupan pemeriksaan fisik. Misalkan riwayatnya kencing manis, riwayatnya hipertensi, mau nggak mau ya harus kita lihat. Kadang kencing manisnya ada lukanya enggak bu, misalnya seperti itu. Kalau ada kita lihat, kita periksa lukanya, ada enggak gangrennya dan lain sebagainya. Kemudian kalau hipertensi ya kita lihat tensinya dan lain sebagainya. Itu tentang lingkup pemeriksaan. Kemudian persiapan yang lain yaitu memilih urutan dari pemeriksaan. Jadi urutan pemeriksaan yang komprehensif ataupun yang terfokus ini harus mengutamakan kenyamanan pasien. Jadi maksudnya urutan di sini adalah ini, jangan sampai kalau kita tidak berurutan memeriksa, nanti pasien bisa suruh duduk, berbaring, duduk lagi, berbaring. Nah ini yang menimbulkan ibaratnya kurang nyaman. Jadi urutan pemeriksaan itu harus kita mulai, misalnya pasien mulai berbaring. Dari berbaring itu kira-kira pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan yang membutuhkan berbaring apa saja. Kemudian setelah berbaring dia bisa duduk. Nah pada saat dia duduk itu pemeriksaan apa saja, sehingga ini akan memberikan nyaman kepada pasien. Bukan terus pasien mau periksa ini, misalkan yang optimalnya duduk, pasien suruh duduk, kemudian periksa ini berbaring lagi, duduk lagi, berbaring lagi. Nah ini membuat pasien tidak nyaman. Nah ini yang perlu kita urutkan misalnya pemeriksaan. Kecuali kalau memang tadi yang di awal tadi ada satu kelupaan gitu ya. Nah kalau kelupaan ya nanti dulu aja, yang terakhir setelah selesai baru bisa minta tolong ke pasiennya, minta tolong sekali lagi, misalkan berbaring lagi atau dan bagaimana, atau duduk lagi untuk melakukan pemeriksaan yang tertinggal. Jadi diharapkan yang utama adalah harus urut. Di sini urut itu adalah sesuai dengan tindakan yang akan kita lakukan, misalkan seperti itu. Jadi urut pemeriksaan bisa juga diartikan mulai dari kepala hingga ujung kaki. Misalkan dari pasien berbaring, kita periksa ujung kepala sampai ujung kaki, ada tidak kelainannya, atau kita lakukan pemeriksaan fisiknya gimana dan lain sebagainya. Nah, ini namanya urut. Kemudian agar tujuannya apa di sini? Agar kalau kita melakukan pemeriksaan secara urut, agar tidak ada pemeriksaan yang terlupakan atau istilahnya tidak dilaksanakan karena lupa tadi ya. Nah ini adalah tabel, mungkin kurang jelas, tapi nanti mungkin di slide materi yang saya bagikan insya Allah akan jelas. Jadi ini contoh aja panduan rangkuman tentang urutan-urutan yang diusulkan di situ ya. Di sini yang sebelah sini ini adalah gambar posisi, jadi gambar kayak orang ini ya. Ini menandakan posisi, nanti bisa dilihat di sini. Ini adalah posisi berbaring misalkan, kemudian posisi setengah duduk dan lain sebagainya, atau posisi duduk. Nah ini yang jadi misalkan posisi duduk, berbaring dan lain sebagainya. Jadi urutannya kita bisa mulai dari keadaan umum, jadi umumnya dulu, kalau dia bisa berjalan, berdiri dan lain sebagainya ya keadaan umum kayak tinggi badan, berat badan, kemudian misalkan terus ya ini memang agak nggak jelas ini ya, soalnya screennya memang nggak jelas. Nanti di slide-nya aja ya, di materinya aja yang saya kirim, insya Allah nanti bisa diperbesar. Kalau pakai handphone atau pakai laptop nanti bisa diperbesar. Ini mohon maaf kalau ditampilkan sini, soalnya ini screen saya copy kemudian saya tempel sini, memang agak nggak jelas. Ya, jadi urutan-urutannya seperti itu. Jadi ini contoh aja bagaimana memilih atau membuat urutan-urutan dari pemeriksaan fisik.
Jadi dimulai dari tanda umum, kemudian tanda-tanda vital, dan lain sebagainya. Kemudian persiapan yang lain tadi adalah mengatur penerangan dan lingkungan. Jadi pencahayaan yang baik, kemudian lingkungan yang tenang, ini ikut mempengaruhi dalam hal kita melakukan pemeriksaan. Kalau di rumah sakit mungkin sudah diatur pencahayaannya, lingkungannya pun juga sudah diatur supaya tenang. Tapi apabila kita melakukan kunjungan rumah, misalnya home visit, kadang agak susah, pencahayaannya mungkin nggak terlalu terang, lingkungannya tidak tenang, dan lain sebagainya. Itu bisa mempengaruhi pemeriksaan fisik. Nah, kalau di ruangan, misalnya di rumah sakit pencahayaan kurang terang, ya otomatis harus perlu kita tambah, kita usulkan supaya pencahayaannya baik, supaya lingkungannya juga tenang. Karena nanti akan mempengaruhi. Misalkan kita mau mendengarkan detak jantung, mendengarkan suara jantung, kemudian lingkungan di luarnya berisik atau bising, maka kita akan kesulitan nanti. Kesulitan untuk mendengarkan detak jantungnya, mendengarkan suara jantungnya, suara nafasnya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan mempengaruhi dari pemeriksaan fisik kita. Nah, pencahayaan seperti yang saya sebutkan tadi bisa tegak lurus. Artinya tegak lurus itu misalkan mengenai ke permukaannya, itu namanya tegak lurus. Bisa juga pencahayaan yang agak miring atau istilahnya tangensial. Jadi kalau pencahayaan yang tangensial itu istilahnya kita cahaya yang agak miring. Ini merupakan penerangan yang optimal. Biasanya malah justru misalkan ini ya, permukaan kulit tangan. Kalau kita kasih cahaya langsung tegak lurus ke permukaannya, itu biasanya tidak akan kelihatan nampak. Kelihatan nampak kalau itu bintik-bintik ya, kalau bintiknya besar mungkin nampak, kalau kecil sekali, purpura atau kemerahan merah gitu ya, itu akan sulit sekali apabila pencahayaannya tegak lurus. Nah, perlu kita punya art atau seninya. Kita kasih cahaya dari samping, miring misalnya, kemudian mengenai permukaannya jadilah dari sudut miring. Nah, dari kemiringan itu akhirnya kita akan kelihatan. Jadi akan kelihatan, misalnya kalau kulitnya bahasa Jawanya itu meruntus, misalnya ya, gatal atau apa itu namanya meruntus. Nah, itu akan kelihatan biasanya. Itu akan lebih jelas, lebih kelihatan. Belum lagi kalau memang ada denyutan. Misalkan kita meraba denyut di sini, denyut di karotis, kemudian denyut nadi dan lain sebagainya. Kalau pakai cahaya itu dari samping itu kadang kelihatan denyutannya. Jadi kalau tegak lurus kadang tidak terlihat. Nah, jadi kapan kita menggunakan cahaya tegak lurus, kapan yang tangensial, atau bisa kita kombinasikan pencahayaan tangensial, cahaya tegak lurus dan lain sebagainya dalam konteks untuk menemukan dari pemeriksaan fisik kita. Kemudian kalau tegak lurus ini adalah langsung istilahnya tegak lurus mengenai permukaan. Nah, ini kadang tegak lurus ini bisa cahayanya akhirnya menyebar. Akhirnya bayangannya akan berkurang, kemudian misalkan itu gelombang atau turun naik itu akan hilang atau samar-samar atau kelihatan hilang. Ini hanya gambaran contoh, misalkan tangan. Ini sebenarnya tangannya sama, cuma sistem pencahayaannya yang berbeda. Jadi yang satu dikasih sistem pencahayaan yang tegak lurus, kemudian yang satu adalah sistem pencahayaan yang memakai tangan sial. Dan ini adalah sistem pencahayaan yang pakai tangan sial, artinya cahayanya dari arah samping sehingga kelihatan bagus jalannya. Kalau yang ini adalah pencahayaan langsung tegak lurus. Di sini sudah perbedaannya sudah kelihatan. Jadi seakan-akan tangannya kayak berbeda, kalau di foto aja kayak gambarnya
berbeda. Jadi tergantung kita ini. Jadi cahaya atau misalkan cahaya ruangan kurang terang atau apa, kita bisa pakai bantuan misalkan senter gitu ya. Kita tambahin senter, nah itu tadi bisa pakai pencahayaan dari tangan sial atau mungkin pencahayaan yang tegak lurus, tergantung apa yang akan kita ini. Jadi kita bisa kombinasikan mau yang tegak lurus atau yang tangan sial. Nah, kemudian persiapan yang lain yaitu dalam hal meningkatkan kenyamanan pasien. Jadi supaya pasien itu nyaman, maka kita harus menunjukkan perhatian terhadap privasi pasien. Kenapa seperti itu? Karena pemeriksaan fisik seperti yang saya sampaikan tadi sudah ada hubungan kontak langsung, artinya sentuhan. Kita mohon maaf misalkan dalam kasarannya kan kalau kita palpasi namanya kan berarti meraba atau memegang pasien, namanya palpasi. Otomatis hal kontak langsung ini menjadi satu privasi bagi pasien. Jadi kalau kita tidak menunjukkan perhatian, tidak menunjukkan kesopanan dan lain sebagainya, ini bisa membuat tidak nyaman pada pasien. Dan pada perhatian kesopanan itu salah satu perilaku dari profesional kita. Jadi kalau kita mau profesional, ya kita harus benar-benar memperhatikan atau perhatian kesopanan dan lain sebagainya harus kita jaga, harus kita tanamkan. Karena kadang tidak jarang juga, mohon maaf, itu misalkan memeriksa denyut jantung, misalkan suara jantung, mohon maaf, misalkan kadang ada sedikit baju yang mungkin kancing baju yang terbuka supaya kita bisa mendengarkan dan lain sebagainya. Ini yang harus kita perhatikan di sana. Jadi kita harus menjaga supaya pasien itu nyaman, pasien tidak merasa ini, kalaupun perlu ya kita mohon izin dulu, mau memeriksa ini boleh enggak dan lain sebagainya atau kita harus mengungkapkan dulu. Intinya adalah pasien jangan sampai merasa tidak nyaman. Jadi bisa dijelaskan dahulu secara ringkas kita kira-kira kita mau memeriksa apa. Kemudian kalau memeriksa ini tekniknya seperti ini sehingga pasien itu mulai paham. Kalau dia paham, dia merasa tidak sungkan, kemudian dia merasa nyaman, ya akhirnya dia akan bisa melakukan ini. Jadi dengan caranya yaitu dengan memberikan instruksi misalkan kepada pasien yang jelas dan sopan. Jadi dalam hal misalkan kita mau memerintahkan pasien dari duduk ke berbaring atau dari berbaring ke duduk, nah, kita harus memberikan instruksi yang jelas dan sopan. Contohnya misalkan, mohon maaf Pak, saya mau memeriksa jantung Anda, suara jantung dan lain sebagainya. Minta tolong mungkin Bapak bisa berbaring. Gitu. Nah, ini supaya dia pasiennya lebih nyaman. Jadi kalau misalkan kita bukan terus langsung dengan suara yang iya, dia harus suara yang sopan. Nah, bahasan yang terakhir yaitu tentang tanda-tanda vital atau istilahnya vital sign. Tanda-tanda vital ini yang paling umum atau istilahnya ini ada 4, yaitu tekanan darah, kemudian frekuensi jantung, frekuensi pernafasan, dan suhu tubuh. Jadi kalau tinggi badan, berat badan itu belum termasuk atau kategori dari tanda-tanda vital. Yang dimaksud vital artinya adalah yang penting atau urgent. Artinya dalam waktu mungkin, mohon maaf sebentar ya, baterai saya mau habis sebentar. Baik dok.
yang dimaksud tanda-tanda vital artinya harus diperiksa karena bisa dalam hitungan detik atau bahkan jam itu bisa terjadi suatu perubahan yang drastis. Contohnya orang koma misalkan seperti itu ya, maka kita harus setiap misalkan 15 detik tekanan darahnya dan lain sebagainya. Jadi nah inilah menentukan karena dalam ukuran detik tekanan darah itu bisa berubah, berbeda dengan tinggi badan, berat badan. Tidak ada tinggi badan, berat badan dalam ukuran detik berubah, tidak ada istilahnya. Jangkanya agak lama. Kalau tinggi badan, berat badan baru berubah biasanya bulan. Ada berat badan yang turun misalkan lebih dari 2 kilo, itu pun hitungannya bulan, bukan hitungannya detik. Sehingga yang dimaksud dengan vital itu maksudnya seperti itu. Jadi benar-benar tanda-tanda ini bisa berubah dalam hitungan detik istilahnya seperti itu, atau dalam hitungan jam, sehingga makanya disebut dengan vital sign, jadi tanda-tanda vital, sehingga harus perlu pengawasan yang ketat misalnya seperti itu. Nah kalau pasiennya memang tidak ada tanda-tanda ke arah koma, kegawatan dan sebagainya, ya biasanya tidak terlalu berubah. Misalkan tekanan darah jam 8 misalkan sekarang diukur, nanti jam 9 ya kadang bisa masih tetap, jam 10 kadang diukur ya bisa masih tetap seperti itu. Itu apabila berarti pada pasien ini memang tidak ada kegawat daruratan. Kalau ada kegawat daruratan dan lain sebagainya biasanya bisa berubah dari mula-mula normal, tahu-tahu dari drop tekanan darahnya, mula-mula 120 tahu-tahu dari 90. Nah ini bisa bahaya, bisa hitungan detik, bisa hitungan jam dan sebagainya. Berarti kalau dari mula-mula normal 120 kemudian diukur lagi dalam waktu misalnya 1 jam turun menjadi 90, berarti kondisi pasien ini memang gawat, pasti ada sesuatu yang membuat dia gawat. Nah ini yang perlu dipantau, makanya dimasukkan dalam kelompok tanda-tanda vital atau vital sign. Jadi tekanan darah, kemudian frekuensi jantung atau istilahnya jumlah jantung berdenyut. Nah ini pada prakteknya itu bisa kita lihat dengan pakai pulsus atau perabaan dari nadi. Jadi kita bisa melihat nadinya dari pergelangan tangan, kemudian kita raba nadinya, namanya pulsus. Nah itu menandakan secara tidak langsung denyutan dari jantung atau frekuensi dari jantung. Kalau frekuensi nafas ya kita hitung nafasnya, dia menghirup nafas, menghela nafas. Jadi sekali menghirup menghela itu satu kali. Jadi saat dia inspirasi kemudian inspirasi berikut, berarti itu dihitung dengan frekuensi nafasnya. Kemudian yang keempat bisa suhu tubuh. Jadi suhu tubuh ini juga merupakan tanda-tanda vital. Kadang masuk dengan suhu normal, dan berapa jam suhunya bisa tinggi. Kalau suhu tinggi dan lain sebagainya, itu menandakan salah satu adanya radang. Jadi kalau kita mengatakan adanya inflamasi atau radang, salah satunya dari peningkatan suhu. Jadi ada panas, kemudian ada nyeri, kemudian ada perubahan, kemudian dan lain sebagainya. Jadi kalau salah satu ada gejala seperti itu menunjukkan ada suatu perubahan pada diri pasien tersebut. Jadi pemeriksaan ini atau tanda-tanda vital ini memberikan informasi pendahuluan yang penting dan mempengaruhi ke arah evaluasi ke depannya. Nah ini yang perlu Jadi kalau kita misalkan bekerja di rawat inap, rawat jalan, dan ICU itu akan berbeda. Kalau di ICU ya otomatis itu harus hitungannya bahkan tidak jam ICU sudah alat otomatis, di mana karena darah langsung nancap terus di situ. Jadi tidak hanya ukuran jam, detik, setiap saat sudah kelihatan tekanan darahnya. Jadi bukan pakai yang manual, kalau manual kelamaan.
karena dia statusnya sudah intensive care unit, sehingga biasanya pakai alat pengukur tekanan darah yang digital, jadi langsung setiap saat sedetik sudah nyala semua, sehingga perawatnya tinggal hanya melihat di situ tekanan darahnya berapa, ada nggak perubahan secara drastis, kalau ada baru tindakannya apa dan lain sebagainya. Nah, itu bisa digunakan untuk evaluasi. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu tentang tekanan darah. Sebelum kita mau misalkan melakukan pemeriksaan tekanan darah, maka kita harus perlu ini memilih tensimeter yang benar. Nah, pemerintah saat ini melarang penggunaan tensimeter yang pakai air raksa. Kalau dulu awalnya sebenarnya tensimeter itu yang lebih stabil dalam hal mengukur adalah pakai air raksa, tapi karena air raksa ini termasuk B3, limbah B3, bahan berbahaya, maka sekarang ini penggunaan alat kesehatan yang mengandung air raksa sudah mulai untuk ditinggalkan atau dilarang atau tidak diperbolehkan. Contohnya tensimeter, itu air raksa itu yang biasanya bentuknya agak, mungkin jenengan pernah lihat ya, agak panjang ya, persegi panjang, bahannya kemudian dilapisi kayak besi dan sebagainya. Nah, itu ada air raksanya. Kemudian bisa untuk pengukur suhu, ada namanya termometer tapi pakai air raksa. Nah, ini yang air raksa sekarang sudah mulai misalnya untuk disimpan atau tidak dipakai. Tapi sebagai penggantinya, jenis tensimeter ini bisa pakai yang digital, kemudian bisa juga pakai yang sistem tegas atau aneroid seperti itu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk mengukur tensimeter. Cuma kelemahannya biasanya yang aneroid atau sistem digital, maka harus perlu dilakukan ini kalibrasi. Kalibrasi itu dicek di tera ibaratnya ya, diukur apakah alatnya ini masih stabil untuk mengukur tekanan darah supaya hasilnya baik. Jadi perlu dilakukan kalibrasi. Nah, dalam memilih tensimeter, seperti yang kita tahu, yang mungkin yang tensimeter yang mudah dibawa-bawa itu yang mungkin nanti di gambarnya ada. Jadi ada mansetnya, namanya manset itu untuk menelungkupkan ke lengan, itu namanya manset. Di dalam manset itu yang luarnya itu modelnya kayak kain, di dalamnya itu ada kayak balon ya, karet. Kemudian kalau dipompa maka dia balonnya itu bisa mengembang atau mengembung di situ. Nah, manset yang baik itu harus punya lebar kurang lebih sekitar 40% atau dari lengan kita, atau kurang lebih sekitar 12-14. Jadi sehingga pada dewasa sama anak itu ada dua jenis. Jadi manset untuk dewasa, ada manset untuk anak-anak. Jadi pada anak-anak bisa juga dilakukan pengukuran tensi atau tekanan darah. Berarti yang kita pakai adalah mansetnya yang anak-anak. Lebarnya akan berbeda dengan yang ukuran dewasa. Kalau dewasa itu biasanya ukurannya lebarnya 12 sampai 14. Jadi istilahnya, kemudian kalau ini lengan atas kita ditempeli dengan manset, maka kurang lebih sekitar 12 sampai 14 cm itu adalah lebarnya manset. Jadi ada sisa sedikit untuk lengan atas kita misalkan. Nah, kalau yang manset dewasa kita pakai di anak, hilang semua nanti. Lebar lengannya anak-anak itu berapa? Paling juga masih 14-12, jadi penuh semua, kurang baik. Jadi harus kita pakai mansetnya anak-anak, jadi agak lebih kecil, lebih pendek lebarnya untuk anak-anak. Jadi bedanya di situ. Jadi harus kita benar-benar memakai, kalau itu memang anak-anak, yang kita pakai adalah yang anak-anak. Kalau kita dewasa ya pakai mansetnya yang dewasa. Standar dikatakan anak dan dewasa biasanya umurnya ada yang mengatakan 14 tahun. Jadi kalau masih 14 tahun itu masuk kriteria di anak-anak, sedangkan lebih itu sudah masuk kriteria di dewasa. Itu untuk lebar dari balon manset tadi.
Kemudian untuk panjangnya. Nah, jadi sekarang untuk panjangnya itu panjangnya balon dan lain sebagainya itu kurang lebihnya harus 80%. Yang jadi masalah kalau orang dengan lengannya yang agak besar misalnya. Kalau mindset kita panjangnya tidak mencukupi, ya otomatis biasanya untuk pengukuran itu kurang baik, nanti hasilnya kurang bisa. Jadi di sini yang disarankan ya kurang lebih ya panjangnya itu harus bisa, panjangnya balon tadi kurang lebih bisa menutupi lingkar lengan atas itu sekitar 80%. Jadi kalau kita pakai panjang yang pendek misalkan ya, jadi panjangnya balon yang pendek kemudian orangnya besar, ya akan sulit gitu, hasilnya yang tidak pas. Kemudian jenis tensimeter ada yang jenis aneroid tadi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang bukan air raksa. Nah, ini perlu dilakukan kalibrasi. Karena apa? Karena beberapa kali dipakai itu kadang akhirnya sudah tidak sama, tidak sesuai. Maka perlu dilakukan kalibrasi, ditera lagi. Nah, ini contoh yang biasa sering mungkin kita lihat di tempat-tempat, mungkin di ini tempat fisioterapi dan lain sebagainya, mungkin karena ini mudah dibawa. Nah, di sini adalah sistemnya pegas atau arenoid. Jadi kalau kita lihat ini alat pengukurnya di sini. Nah, di sini. Nah, di belakangnya di sini adalah sistem pegas, jadi bukan sistem air raksa. Nah, di sini adalah sistem pegas. Jadi kalau dia dipompa, maka akhirnya gasnya atau sistemnya ini, maka dia jarumnya akan bisa bergerak. Jarumnya bisa bergerak sehingga ini. Nah, yang dimaksud dengan balon itu yang ada di dalam manset. Ini luarnya ini mansetnya. Nah, lebarnya balonnya itu di sini sebenarnya. Jadi di sini ada sekat. Ini untuk istilahnya apa ya? Perekatnya saja. Nah, di sini ada balon di sini. Nah, ini yang disebut dengan lebarnya. Jadi kalau dewasa itu sekitar 12 sampai 14 lebar dari manset. Kalau anak-anak lebih pendek segini. Paling sekitar 8 sampai 10 itu anak-anak. Jadi ada manset anak, ada manset dewasa. Jadi kalau kita mengukur anak ya kita harus pakai manset yang anak. Ini yang disebut dengan lebar balonnya. Balonnya ada di dalam. Kemudian yang panjangnya adalah di sini. Nah, ini panjangnya sampai sini. Jadi ini panjangnya, panjang balon. Jadi seharusnya memang harus kita punya beberapa ukuran. Karena kalau lengannya orang ada yang besar, ada yang kecil. Kalau ini yang masih standar ini sepertinya ya. Jadi perlu kita beli yang ukuran agak panjang untuk orang-orang yang lengannya agak besar. Karena kalau lengannya besar, kasih mansetnya cuma ukuran sedikit, ini ya otomatis nanti kekurangan, gak pas nyangkut. Nah, ini kalau kita pompa di sini, udara akan masuk di sini, kemudian akan menggelembung. Jadi udara balonnya di sini di dalam manset sini akan menggelembung. Nah, kemudian ada yang akan keluar masuk ke sini dan dia akan mempengaruhi dari sistem ini apa itu pegasnya, sehingga secara tidak langsung ibaratnya mengukur tekanannya, jadi tekanan yang masuknya berapa di sini. Kalau yang sini adalah tempat untuk merekatnya, jadi nanti ini direkatkan di sini sehingga ini ditelungkupkan ke sini akan menjadi merekat. Itu sistem dari tensimeter. Nah, teknik dalam pengukuran yang benar untuk tekanan darah, jadi idealnya ini ya, jadi pasien sebelum dilakukan tekanan darah, kalau bisa 30 menit sebelum itu menghindari rokok atau minuman yang mengandung kafein. Karena rokok di situ ada nikotin itu mengandung kafein. Jadi pada orang yang merokok, kemudian orang yang minum kopi dan lain sebagainya 30 menit kalau bisa yaitu tidak
tidak merokok atau tidak minum kopi atau kafein dan sebagainya. Karena kafein dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi dari sistem pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita itu bisa terpengaruh di sana. Jadi dia bisa mengalami vasodilatasi atau vasokonstriksi. Sehingga kalau nanti di darahnya otomatis bisa berubah ibaratnya, tidak sama. Dan seyogianya kalau bisa istirahat dulu 5 menit sebelumnya. Kemudian lengan yang akan diperiksa ini kalau bisa terhindar dari pakaian, artinya jangan langsung ada pakaian, apalagi pakai jaket misalkan. Pasiennya datang pakai jaket, kemudian langsung manset kita pasang di luarnya jaket, nah ini berpengaruh. Berpengaruhnya apa? Karena kalau ada pakaian, ada apa, itu nanti kalau ditekan, kena manset, itu bisa menjadi kayak melipat-lipat gitu ya. Jadi pakaiannya akan melipat-lipat atau jaketnya melipat-lipat, kemudian ketekan manset, jadi seakan-akan ada celah nanti. Celah antara manset dengan lengannya. Nah, akibatnya apa? Kalau ada celah, maka manset nanti tidak akan menekan maksimal atau menekan dengan baik ke lengannya. Jadi semacam ada jeda. Makanya yang perlu kita perhatikan juga, di lengannya ada nggak sikatrik. Sikatrik itu bekas luka. Jadi kayak misalkan keloid dan lain sebagainya. Misalkan di lengannya ada keloid, ada tonjolan dan lain sebagainya. Nah itu kalau dikasih manset otomatis tidak bisa rata dia menekan lengannya. Nah diharapkan itu manset itu menekan lengan itu rata. Sehingga nanti dia menjepit pembuluh darah yang ada di dalam lengan itu menjadi rata. Tapi kalau itu ada hambatan, ada benjolan atau ada sikatrik, ada lain sebagainya, pakaian dan sebagainya, maka penekanannya tidak akan merata, pas menekan betul rata gitu ya. Sehingga nanti akan mempengaruhi proses dalam mengukur tekanan darah. Kemudian atur posisi lengan. Nah, ini diharapkan di fossa ini, di sini di fossa ini ya, fossa di lengan kita atau di siku kita. Nah, di situ kalau kita harapkan itu ada arteri brachialis. Jadi kita harapkan arteri brachialis itu kalau bisa kurang lebihnya setinggi dengan jantung. Jadi ictus cordisnya. Jadi kalau misalnya pasien duduk, maka kita agak angkat sedikit, taruh di meja, itu insya Allah itu sudah posisinya lengan itu kurang lebih sudah setinggi dari jantung. Karena kalau misalkan arteri brachialis yang kita ukur dia lebih rendah atau dia lebih tinggi dari jantung, misalkan kita ukur tensinya tapi tangannya ke atas gitu ya, nah otomatis ya akan mempengaruhi nanti, akan mempengaruhi pengukuran tekanan darah. Jadi semacam kayak pompa gitu ya. Jadi kalau pompa air itu kemudian selangnya di bawahnya pompa atau di atasnya pompa, maka tekanan akan berbeda. Begitu juga dalam mengukur tekanan darah. Jadi yang idealnya adalah sejajar, arteri brachialis ini sejajar dengan jantung. Nah, ini contoh gambar pengukuran misalkan dari gimana kok bisa terjadi istilahnya tekanan darah. Nah, ini pada saat awal tadi sudah dikatakan bahwa harus tidak ada penghalang, tidak ada kain, tidak ada apa. Harapannya adalah mindset ini menutupi semua permukaan lengan. Sehingga kalau nanti dipompa, udaranya menggelembung, maka dia akan menekan pembuluh darah yang ada di dalam atau arteri brachialis tadi akan tertekan penuh ibaratnya oleh manset. Sehingga kalau dilihat di gambar di sini, maka menunjukkan bahwa ini gambar lurus, artinya tidak ada aliran. Jadi kalau misalkan ditekan penuh, maka aliran arteri brachialisnya tidak ada di sini. Baru setelah dipompa, kemudian kita turunkan pelan-pelan atau kita buka udaranya atau gelombang udaranya kita buka pelan-pelan. Nah, karena pelan-pelan maka pembuluh darah arteri brachialis nanti tidak akan tertekan lagi. Akibatnya arteri brachialis maka dia akan mengeluarkan air, darahnya akan keluar dari hambatan
manset tadi. Setelah darah keluar, mulai awal keluar inilah kalau kita dengarkan maka akan terdengar bunyi pertama. Kalau aliran darah keluar maka akan terdengar bunyi. Nah, bunyi yang pertama inilah yang nantinya akan kita sebut sebagai tekanan sistol. Jadi sampai pembuluh darah itu belum terbuka secara sempurna atau secara penuh, maka ini masih akan terdengar bunyi dek 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 gitu ya. Sampai akhir, kemudian sampai terbuka penuh atau mansetnya tidak menjepit pembuluh darah. Jadi kalau mansetnya sudah tidak menjepit pembuluh darahnya full isinya, tidak ada jepitan, maka tetap mengalir dengan lancar, tidak ada hambatan. Atau istilahnya bahasanya tidak ada turbulensi, tidak ada hambatan. Baru tidak ada hambatan, maka bunyi atau bunyi dari turbulensi tadi tidak ada, tapi tetap darah di sini mengalir. Jadi sudah terbuka, maka darah di sini mengalir, tapi tidak ada turbulensi sehingga tidak ada bunyi. Nah, bunyi yang terakhir kita dengar dari pemeriksaan tensimeter inilah yang disebut dengan tekanan diastolik. Jadi kalau awal di sini adalah tekanan sistolik, maka yang akhir ini adalah tekanan diastolik. Nah, penemu ini namanya siapa? Namanya adalah Korotkov yang menemukan pertama kali cara mengukur tekanan darah. Jadi bunyinya istilahnya adalah Korotkov gitu ya, Korotkov 2. Jadi sebenarnya kalau Korotkov membagi bunyinya itu ada 5 kalau kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi ada Korotkov 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 1 itu sebenarnya sudah terbunyi tapi kecil. Cuma kadang telinga kita atau stetoskop kita belum bisa mendeteksi. Baru bunyi Korotkov 2 sudah baru kedengar dek gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan tekanan sistolik. Kemudian bunyi yang terakhir ini yang disebut dengan tekanan diastolik. Nah, sini. Nah, inilah terjadinya tekanan darah. Jadi ada tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Ini gambarnya bunyi saja. Jadi pada saat di sini kemudian berbunyi, kemudian terbuka sempurna akhirnya hilang. Nah, di sini. Jadi ini. Nah, kadang dalam pemeriksaan tensi atau tekanan darah ini, kadang kita tidak sama sekali tidak mendengar bunyi dari tadi ya, bunyi atau suara tadi ya, dari arteri brachialis tadi. Jadi kita dengarkan pakai stetoskop, kadang kita tidak dengar, sama sekali tidak dengar. Nah, apabila kita memang tidak dengar, maka kita bisa pakai namanya yaitu pemeriksaan tensi dengan pakai cara palpasi. Tetap kita tekan di sini, istilahnya lengannya tetap kita tekan, cuma kita pakai palpasi, itu kita letakkan jari kita yaitu di tempat pemeriksaan pulsus atau nadi. Jadi di arteri radialis keluarnya dari lengan bawah, ini lengan atas, kemudian lengan bawah, di situ ada arteri radialis. Nah, kita akan di situ. Pada saat ditekan sempurna, di sini otomatis tidak ada denyutan. Kemudian pada saat dibuka, nah di sini baru pembukaan yang pertama, setelah pembuluh darah terbuka, maka akan terdenyut, akan ikut teraba nadinya. Nah, nadinya inilah yang pertama ini maka kita sebut sebagai tekanan sistolik. Perbedaannya, kalau kita raba terus maka kita sampai terbuka normal pun kita akan teraba nadinya. Jadi untuk pemeriksaan tensi atau tekanan darah yang pakai pulsus atau nadi itu hanya bisa mengetahui tekanan sistolik. Sedangkan diastoliknya tidak bisa dideteksi. Karena kalau sudah mulai terbuka sempurna, kalau kita lihat pulsesnya ya otomatis akan teraba terus. Ini adalah perbedaan. Biasanya kasus-kasus pasien koma, tensinya drop, itu kadang pakai oskop atau pakai stetoskop, itu kadang tidak terdengar. Nah, biasanya pakai perabaan atau palpasi itu baru bisa. Biasanya dia tidak normal, biasanya di bawah 90. Nadinya berapa? 80, nadinya berapa? 70. Nah, biasanya pakai stetoskop ini agak sulit kita biasanya. Tapi kalau pakai nadi
bisa, cuma kita hanya bisa menentukan tekanan sistolik, sedangkan diastoliknya tidak bisa. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi ya pakai di digital, tinggal ditempelkan di situ, misalkan di ruang ICU, otomatis tempel terus gitu ya. Nah ini otomatis akan mengukur secara real time terus menerus tekanan darahnya, walaupun pakai yang kecil atau istilahnya walaupun tekanan sistolnya rendah itu masih bisa dideteksi. Jadi alat namanya monitor, itu ada tekanan darah, ada nadi dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk kita tahu tekanan darah, maka kita harus tahu dulu normal dan abnormalnya. Yang jadi dikatakan bahwa pasien ini mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi itu apabila 2 kali pengukuran tekanan darah, misalkan pasien berkunjung sekali, kemudian berikutnya yang kedua kok tinggi juga, maka itu baru dikatakan hipertensi. Kalau pertama kali berkunjung kemudian tensinya tinggi, itu belum bisa kita katakan hipertensi. Siapa tahu dia habis aktivitas, habis olahraga, kemudian langsung ditensi, ya bisa tensinya tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah 2 kali, kemudian kita baru bisa kurang lebihnya menyimpulkan ini ada hipertensi atau tidak. Nah, untuk tekanan yang optimal yaitu sistolnya kurang dari atau sama dengan 120, diastolnya adalah kurang dari atau sama dengan 80. Jadi normalnya itu adalah 120 per 80. Jadi kalau kita nulisnya pakai per ya. Jadi yang atas itu ada sistol, yang bawah itu adalah diastol. Jadi 120 per 80 misalnya seperti itu. Berarti ini tekanan darahnya optimal. Kemudian yang normal misalkan naik sedikit 130, lebih dari 85 itu normal. Kemudian mau naik lagi tapi masih di bawah 140 itu normal tinggi, jadi mau mendekati tinggi. Sedangkan yang lebih dari 140 kemudian sampai 150 misalkan 160, kemudian diastolnya 90 sampai 100, ini yang disebut dengan stadium, ini mohon maaf itu salah ini ya, itu stadium 1 atau stadium yang masih ringan. Ini salah penulisan kayaknya, soalnya ada jadi stadium 1 dari bawah, kemudian stadium 2 dan stadium 3, stadium yang berat. Kalau stadium 3 ini stadium yang berat. Nah, ini apabila tekanan sistoliknya lebih dari 180 atau diastolnya lebih dari 110. Apabila ditemukan tidak sama, misalkan ada yang misalkan kita temukan sistolnya 160 tapi diastolnya 110, itu gimana dok? Kita pakai yang paling tinggi. Jadi berarti kita pakai diastolnya, berarti termasuk dalam stadium 3. Jadi kan kadang kan tidak mesti ya. Jadi misalkan 160 kemudian diastolnya 100 sampai 110. Kadang sistolnya 160, diastolnya sudah melebihi, bisa lebih dari 110. Maka masuk kriteria yang mana? Masuk kriteria stadium 3. Jadi pilih yang paling tinggi supaya penanganannya lebih cepat maksudnya. Jadi kalau misalnya di penanganan lebih cepat, kita anggap sebagai pasien hipertensi stadium 3. Ya, yang kedua yaitu tentang frekuensi dan irama jantung. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya kalau harusnya memang dilihat atau diukur benar detak jantungnya di sana. Tapi bisa juga kita mengukur frekuensi atau jumlah frekuensi jantung berdenyut, itu bisa pakai namanya nadi atau pulsus melalui tadi arteri radialis. Jadi dengan menempatkan jari telunjuk atau jari tengah kita yang bagian ventral, bagian yang ini ya,
yang putih, bukan yang daerah kukunya. Jadi belakangnya kuku itu daerah ventral namanya. Kemudian kita tempatkan di arteri radialis, kemudian sambil kita tekan, kita raba sampai terdengar denyutan atau terdengar pulsus. Nah, itu secara tidak langsung menandakan denyutan dari jantung, walaupun belum persis, karena yang persisnya ya dari jantungnya sendiri. Tapi bisa secara tidak langsung, jantung berdenyut, maka mengirimkan darah melalui arteri, baru kita raba di arteri radialis. Nah, kita lihat, kemudian kita dengarkan atau kita rasakan kecepatannya gimana, tinggi apa rendah, kemudian iramanya gimana, dan lain sebagainya. Jadi jika kecepatannya sangat tinggi ataupun rendah, istilahnya yang abnormal, maka sebaiknya kita menghitungnya itu ya 1 menit atau istilahnya 60 detik. Kadang kita itu memeriksa nadi itu bukan 60 menit, berapa biasanya 15 detik dihitung. 15 detik berapa, terus dikalikan 4, biasanya seperti itu. Nah, ini sebenarnya kadang bisa tidak cocok apabila kecepatan nadinya itu tinggi atau rendah, atau iramanya tidak sama, irregular bahasa ininya ya. Jadi irama nadinya itu dek dek dek, nah seperti itu, jadi nggak sama. Jadi misalkan dek, kalau yang reguler ya dek dek dek, diraba itu ada kayak jenutnya, denyutnya dek dek dek, seperti itu ya. Kalau irregular ya bisa dek dek dek, nah seperti itu. Jadi itu namanya yang irregular. Jadi kalau irama yang irregular ya otomatis seharusnya memang yang paling bagus ya setiap 1 menit atau 60 detik kita hitung nadinya berapa. Bisa juga kita menghitung frekuensi jantung itu langsung dari namanya ictus cordis, yaitu daerah apek. Kalau dulu di anatomi sudah kita pelajari apa itu ictus. Ictus itu bagian dari jantung itu ya, yang ujungnya atau apeknya itu ya yang berdenyut, sehingga dia akan mengenai dinding dada kita. Maka dinding dada kita akan seakan-akan kayak ada push atau denyutan. Nah, di situ bisa kita dengarkan di sana irama dari jantung atau frekuensi dari jantung. Kalau enggak ya itu tadi melalui pulsus di arteri radialis. Arteri yang lain bisa enggak? Bisa juga. Arteri femoralis misalkan ya. Yang jelas arteri. Kalau vena tidak bisa, karena vena tidak ada denyutannya. Yang ada denyutannya adalah di arteri. Tapi semakin jauh dengan letak jantung, maka dia akan semakin lambat, bisa hilang, dan lain sebagainya. Jadi akan mempengaruhi jenisnya. Yang paling ini kalau lihat denyutan nadi ya biasanya di arteri radialis. Nah, jika tidak ada keteraturan atau irregular, iramanya tidak teratur, maka bisa diperiksa lagi, kita pastikan dekat dengan jantungnya, yaitu tadi di daerah apek cordis, dengan menempatkan stetoskop di daerah itu, kemudian kita hitung selama 60 detik berapa iramanya. Nah, itu untuk menentukan irama jantung. Jadi semakin lebih dekat, semakin menunjukkan benar-benar atau istilahnya denyutannya di jantung. Semakin jauh belum tentu, siapa tahu di tengah jalan ada denyutan tadi yang hilang. Jadi istilahnya sudah tidak merambat lagi. Semakin jauh letaknya. Kemudian yang ketiga yaitu frekuensi atau irama pernapasan. Jadi dengan melihat jumlah dari pernapasan. Bahasa ini adalah respiratory rate misalnya ya, dari jumlah respirasi, dan juga kita bisa untuk menentukan iramanya. Jadi kalau jumlah itu dihitung, jadi dia tarik nafas, kemudian tarik nafas lagi, berarti dihitung 2 kali, istilahnya tarik nafas pertama 1, 2, kemudian selama 60 detik atau 1 menit itu berapa. Jadi dihitung jumlahnya berapa. Kemudian bisa juga dilihat iramanya. Jadi dalam hal dia bernafas itu
iramanya gimana? Kadang ada pasien itu yang iramanya kemudian misalkan ekspirasinya berbeda, atau inspirasinya lebih pendek, kemudian ekspirasinya lebih panjang. Berarti itu menandakan orang yang sesak kan, tarik nafasnya cepat, ekspirasinya lama dan sebagainya. Atau bisa juga kita lihat cara bernafasnya, iramanya gimana. Jadi apakah dia nafasnya dalam, berat sekali, atau nafasnya pendek. Tarik nafas misalkan gitu ya, dalam sekali, kemudian pengeluarannya pelan dan sebagainya. Itu bisa juga kita tuliskan di situ. Jadi nafasnya gimana, RR-nya berapa. Kalau RR biasanya pada orang dewasa itu sekitar 14 sampai 20. Kalau lebih dari 20 atau lebih dari 24 itu, kalau ada anak-anak atau bayi memang agak lebih banyak. Dewasa itu 14, 20, kalau bayi atau anak-anak bisa 22, 24 itu bisa. Tapi kalau lebih dari itu, misalkan lebih dari 24 dan lain sebagainya pada dewasa, itu berarti menandakan bahwa dia sedang mengalami sesak. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat pasiennya merasa sesak, apa betul gitu ya? Tadi dari keluhan subjektif, misalkan pasien mengeluh sesak. Nah, apa betul? Maka kita buktikan dengan pemeriksaan fisik, terutama frekuensi nafasnya. Oh, ternyata setelah dihitung, ternyata betul frekuensi nafasnya misalkan 28 kali per menit. Nah, ternyata betul orang ini sesak. Kemudian kita lihat sesaknya, nafasnya. Apakah nafasnya dalam atau misalkan pendek dan lain sebagainya. Terus gimana dengan inspirasi, ekspirasinya, lebih pendek apa enggak gitu ya. Nah, itu bisa kita tuliskan di sana hasil dari pemeriksaan. Karena nanti ada orang-orang yang dalam keadaan koma seperti itu dikatakan adalah nafasnya adalah nafas cepat dan dalam misalkan. Nah, itu jadi kayak orang ngosong gitu ya istilahnya, cepat tapi dalam. Jadi kayak tarik nafasnya dalam, kayak seperti itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia nafas cepat atau nafasnya tidak cepat, lambat tapi dalam. Jadi pada orang-orang yang istilahnya kalau orang bilang kayak sakaratul maut, tarik sekali kemudian lambat dia agak lama, kemudian narik lagi, lambat dan dalam. Nah, itu bisa juga nanti itu menandakan pasien yang bagaimana dan lain sebagainya. Nah, data ini kita dokumentasikan karena nanti dia akan berpengaruh pada kondisi pasien. Nah, ini yang terakhir, slide yang terakhir yaitu tentang suhu tubuh. Jadi untuk mengukur suhu tubuh ini banyak cara. Jadi bisa dilakukan secara suhu oral, suhu rektal, dan yang terakhir mungkin pernah kita lihat yaitu bisa suhu timpani atau suhu pakai digital itu ya. Nah, yang baru-baru ini misalnya ini pakai digital. Nah, suhu oral ini ya, digital itu alatnya bisa. Kalau yang suhu digital yang pakai misalnya termogan itu istilahnya seperti itu ya, yaitu yang pakai suhu dari tubuh kita, di luar tubuh kita. Suhu oral itu artinya bahwa kita memeriksa itu dengan memasukkan alat yang digital ya, terutama tadi yang RX sudah mulai dilarang, yang digital kita masukkan di dalam mulut. Namanya oral atau mulut ya, dalam mulut, kemudian baru kita tunggu mungkin sekitar 5-10 menit dan sebagainya, atau ini kita tunggu. Nah, kemudian baru kita nilai. Suhu tubuh pada manusia itu bisa berubah-ubah. Bangun tidur pagi dengan siang ataupun malam itu bisa berubah. Bangun tidur pagi ya bisa sampai 35,8 atau 36.
malam atau misalkan siang bisa sampai 37. Jadi masih dianggap normal. Itu suhu tubuh dari orang. Bisa juga pakai suhu rektalnya namanya, yaitu pakai pemeriksaan, mohon maaf, dimasukkan ke dalam rektal atau anus, jadi mengukur suhu rektalnya. Nah, kalau suhu rektal ini dibandingkan dengan suhu oral itu akan lebih tinggi sedikit, jadi selisihnya mungkin sekitar antara 0,4 atau 0,5. Artinya maksudnya gini, kalau kita ukur suhu oralnya misalkan ketemu 36, maka suhu rektal itu bisa 36,4, 36,5. Maksudnya jadi suhu rektal itu lebih tinggi sedikit. Sebaliknya dengan suhu aksila itu bisa lebih rendah dari suhu oral. Jadi kalau aksila itu lebih selisihnya bisa sampai 1 derajat seperti itu. Artinya kalau kita pakai suhu oral kemudian misalnya 36, di aksila bisa lebih rendah, bisa 35, 35, setengah dan lain sebagainya. Artinya seperti itu. Jadi lebih rendah. Nah, kalau suhu aksila, makanya karena dia lebih rendah, maka suhu aksila ini umumnya kurang dianggap akurat ini ya dibandingkan dengan suhu-suhu lain. Ada lagi yang mungkin pernah Anda lihat, yaitu cara pengukuran suhu dengan melalui dari telinga. Itu yang disebut dengan pakai membran timpani. Mohon maaf salah nulis timpani. Jadi pakai membran timpani. Jadi mengukur suhu dari membran timpani. Jadi dicek biasanya pada anak-anak ya, dulu sebelum ada termogan itu ini cara mengukur dengan membran timpani. Biasanya karena kalau pada anak kecil, balita dan lain sebagainya itu disuruh menaruh alat dengan di oral yang paling baik, maka akan menjadi kesulitan. Belum lagi nanti kalau alatnya digigit sama pasiennya. Kalau orang dewasa sudah kooperatif ya mudah saja, tapi bagi anak-anak itu akan sulit. Makanya bisa pakai pengukuran membran timpani di telinganya. Cuma pengukuran membran timpani ini ya harus tahu cara pengukurannya, karena kalau enggak ya yang kita tembakkan bahkan bisa tidak kena membran timpaninya, bisa kena dinding ini ya, telinga dalam itu, lubang telinga. Jadi ya harus benar-benar tahu caranya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Monggo, saya persilahkan. Itu dari yang ukuran di telinga itu tuh pakai alat